Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Tepat pada tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi, Kiai Haji Abdul Latif, seorang kiai kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, merasakan kegembiraan. Pada hari itu, dia mendapat karunia dengan lahirnya seorang putra yang diberi nama Muhammad Kholil. Selepas melantunkan azan di telinga sang putra, Kiai Haji Abdul Latif berdoa, memohon kepada Allah SWT agar Muhammad Kholil kelak menjadi pemimpin umat. Allah pun mengabulkan doanya Muhammad Kholil yang kemudian terkenal dengan Syekhona Kholil menjadi salah satu pemimpin besar umat Islam. Syekh Kholil Al-Bangkalan berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, memiliki ikatan darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah kakeknya adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir ini merupakan anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Sejak kecil Mbah Kholil dididik sangat ketat oleh sang ayah. Kebetulan juga Mbah Kholil di masa kecil sangat haus akan ilmu, terutama yang berkaitan dengan ilmu fiqh dan nahwu. Bahkan lebih istimewanya lagi ia sudah hafal dengan baik Nasham Alfiyah Malik sejak usia muda. Kiai Haji Abdul Latif kemudian mengirim Mbah Kholil kecil untuk menimba ilmu yang lebih luas ke sejumlah pesantren. Awal pendidikan Mbah Kholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Setelah menimba ilmu dari Langitan, Mbah Kholil pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian Mbah Kholil melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama menimba ilmu di pondok pesantren ini, Mbah Kholil belajar dengan Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, berjarak 7 km yang harus ditempuh dari Kebon Candi. Saat melakukan perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri, Mbah Kholil selalu membaca surat Yasin. Mbah Kholil di masa muda memiliki keinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Pada saat usianya mencapai 24 tahun, Mbah Kholil memutuskan untuk pergi ke Mekah setelah menikah. Untuk ongkos melakukan perjalanan bisa ia tutupi dari hasil kerja kerasnya menabung saat masih menyantri di Banyuwangi. Selama melakukan pelayaran menuju Mekah, konon, Mbah Kholil berpuasa. Hal ini disebabkan bukan karena untuk menghemat uang, namun tujuan ini agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan agar selamat sampai tujuan. sebelum saya melanjutkan kisah ini, silakan Anda tekan tanda lonceng dan subscribe di bawah ini, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Karomah Mbah Kholil. Karamah merupakan perkara yang sangat luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Dari sosok Mbah Kholil yang merupakan seorang ulama besar tentunya memiliki karamah. Berikut karamah Mbah Kholil dari berbagai sumber yang telah kami rangkum di antaranya. 1. Tertawa keras saat sholat. Pada suatu hari, saat melakukan sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang kiai pondok pesantren tempat Mbah Kholil muda menimba ilmu, ia tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, kiai tersebut menegur Mbah Kholil atas tindakan yang ia lakukan memang dilarang dalam Islam. Syekh Kholil pun menjawab hal yang menyebabkan ia bisa tertawa keras. Ketika salat berjamaah berlangsung, ia melihat berkat makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai pun sadar dan malu atas salat yang dipimpinnya. 2. Dapat membelah diri. Mbah Kholil memiliki kemampuan yaitu membelah diri. Ia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah terjadi peristiwa aneh di saat ia sedang mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Kholil melakukan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau nampak basah kuyup. Setengah bulan kemudian teka-teki tersebut terjawab. Ada seorang nelayan sowan mendatangi Mbah Kholil. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mbah Kholil karena sudah menolongnya di saat perahunya mengalami pecah di tengah laut. 3. Ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Kholil pernah ditangkap oleh Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Pada saat ditangkapnya Syekh Kholil, terjadi hal aneh yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga membuat mereka harus berjaga penuh agar tahanan tidak melarikan diri. Banyak orang yang berdatangan untuk menjenguk Syekh Kholil dan memberi makanan, bahkan sampai banyak orang yang meminta ingin ikut ditahan bersamanya.
Kejadian tersebut membuat pihak Belanda untuk merelakan Syekh Khalil dibebaskan. 4. Menyembuhkan orang sakit. Syekh Khalil memiliki karamah yang sangat luar biasa. Dalam kisahnya diceritakan ada seorang keturunan China yang sedang mengalami sakit lumpuh, padahal sudah dibawa ke Jakarta, namun masih belum juga sembuh. Lalu ia mendapatkan informasi bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Setelah mengetahui itu semua mereka pergi menuju Madura yakni ke Mbah Khalil untuk berobat. Saat melakukan perjalanan kira-kira jarak 20 meter dari rumah Mbah Khalil, tiba-tiba muncul Mbah Khalil dengan membawa pedang sambil berkata. Melihat hal tersebut, kedua orang tersebut lari sangat kencang bahkan ia tidak sadar bahwa ia sedang sakit. Tanpa mereka sadari mereka sudah sembuh. Mereka sangat bersyukur atas karamah yang ia dapatkan dari Mbah Khalil. Setelah Mbah Khalil wafat bahkan mereka sering datang ke makam Mbah Khalil untuk berziarah. Dalam kisah lain, suatu hari Mbah Khalil sedang menemui tamu-tamunya di ruangan depan. Mbah Khalil yang juga ulama besar dan salah satu guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kakek Gus Dur, duduk dengan salah satu lutut tertekuk di depan perut beliau sambil bercengkrama dengan para tamu-tamunya ditemani secangkir kopi yang ada di hadapan masing-masing. Ketika sedang asyik mengobrol itu tiba-tiba datang seorang gembel, dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan. Kontan saja semua tamu pada heran bercampur geram apalagi tanpa salam tanpa bicara dan tanpa izin tiba-tiba si pengemis ini menyeruput kopi milik Mbah Khalil. Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis tak diundang ini. Marahkah Mbah Khalil? Tidak. Mbah Khalil tampak merubah posisi duduknya seperti orang posisi duduk orang sedang sholat. Telapak tangannya menyatu di atas paha, kepalanya menunduk tanpa berani menatap muka si pengemis. Justru beberapa tamu bangkit bermaksud mengusir orang aneh ini. Tapi segera dicegah oleh Mbah Khalil dengan isyarat tangannya. Beberapa saat suasana hening. Mbah Khalil tetap menunduk. Tamu yang ada di ruangan itu tak satu pun ada yang berani bersuara sampai kemudian si pengemis berlalu tanpa sepatah kata pun. Selepas gelandangan itu pergi Mbah Khalil membuka suara. Siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku tadi? Tentu saja tak seorang pun yang mau, karena kopi itu bekas diminum seorang pengemis dengan ingus menempel di bawah hidung. Ngeri. Baiklah, kalau begitu biar saya yang menghabiskan, kata Mbah Khalil sambil meminum sisa kopi di cangkir. Semua tamu semakin terheran-heran, belum habis rasa penasaran para tamu kemudian Mbah Khalil menyambung kata lagi. Tahukah sampean semua siapa tamu tadi? Dia Nabi Khidir, beliau habis mengunjungi sahabatnya seorang wali di Yaman dan Sudan, kemudian melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui sahabat-sahabatnya, para waliullah di tanah Jawa. Kontan kemudian para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu, bahkan ada yang berebut untuk mencuci cangkirnya sekedar untuk ngalap berkah dari kesalehan Nabi Khidir alaihissalam. Mbah Khalil terkekeh dengan tingkah para tamunya ini, ya kebanyakan kita hanya melihat kulit, tanpa bisa melihat hati, karena mata kita sudah tertutup oleh gemerlap dunia. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.